Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak. Alhamdulillah ini padunya bagus ya. Alhamdulillah ini, Pak. Lumayan, Pak. Harganya untuk saat ini gimana? Alhamdulillah harga sekarang sedang tinggi, Pak. Untung tidak ini buat petani. Ya, alhamdulillah. Untung. Selain nanam padi, nanam apa saja, Bu? Ada tomat sama cabai, Pak. Oke. Untuk penjualan dari hasil panen, ada pembelinya? Ada, Pak. Biasanya setiap kita panen sudah ada tengkulak yang datang. Oke. Jadi kita sudah nggak susah-susah. Pernah ada petugas yang mendata produk pertanian Ibu? Pernah ada, Pak. Pernah. Tanam tomat sudah lama atau karena harganya lagi bagus, Pak, hari ini? Sudah biasa. Sudah biasa. Biasanya nanam apa saja, Pak? Ada tomat, ada cabai, ada sawi. Untuk penjualannya bagaimana? Gampang. Kalau sedang harga lagi naik ini untung atau rugi, Pak? Untung, alhamdulillah. Apakah ada petugas dari dinas yang pernah mendata produk pertanian Bapak? Belum ada. Pasti bisa dengan bisa. Halo Sobat Desa, kembali lagi di Bincang Desa ke-49 edisi podcast. Saya Happy Nastasia Salsabila, kita akan bahas mengenai topik kenaikan harga bahan pangan dan saya sudah berada di Pasar Keranggan di daerah istimewa Yogyakarta. Kita akan mewawancarai beberapa pedagang tentang kenaikan harga pangan tersebut. Yuk langsung aja kita wawancara ke pedagang. Oke, selamat siang Ibu, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Warni. Oke, baik. Ibu nih jualan berbagai macam bahan makan pokok nggak Bu ya? Ada beras, telur, dan apa lagi? Beras, telur, sembako, kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari. Kalau harga beras tuh naiknya cukup tinggi atau tidak? Iya, lumayan Pak. Kalau 2.000 ya dari awal. Oke, kalau dulu sebelum akhir tahun itu masih berapa Bu harganya? Masih 15-an ya. 15-an. Sekarang 17, terus agak turun jadi 16 setengah. Oh, turun gitu berarti ada 16 setengahnya. Bisa gitu. Oh, okay. Kalau sebelum puasa kemarin harganya di berapaan Bu? Kisaran 17. 17. Oke. Berarti kalau yang masih 2023 akhir itu di berapa? 23 akhir masih Mbak 17. Oh, masih 17 juga. Iya. Berarti sudah 17.000 itu sejak 2023 akhir Iya, Desember iya. itu. Oke, kalau harga telur Bu? Telur sekarang 31. 31 sekarang. Iya, agak turun 1.000. Kemarin berarti udah 32. 32 ya. Itu dari 2023 akhir juga? Ya mulai Desember itu. Oh, mulai Tahun Desember. baru Desember. Oh, nggih. Ini puasa mau lebaran kan harganya naik terus ya. Naik terus nggih Bu. Nggih. Kalau ini Bu, pembeli itu sering mengeluh buatan Bu dengan harga yang naik terus seperti itu. Iya, mengeluh sih enggak terlalu mahal kan. Beras biasanya cuma 14-15. Sekarang sampai 17 kan kemahalan. Oh, naiknya Telur cukup juga, signifikan. iya. Oh, nggih. Selamat siang Ibu. Dengan Iya, Ibu sudah, siapa? Ibu Sukarningsih. Oh, Ibu Sukarningsih nggih Bu. Nah, kalau di sini Ibu Sukarningsih jualan ayam jenis apa saja Ibu? Ayam kampung saja. Oh, khusus ya. ayam kampung nggih. Oh, nggih. Nah, Bu, ini kan bahan pangan khususnya yang pokok itu lagi naik semua gitu. Kalau ayam kampung ini apakah terdampak juga ikut naik atau mboten, Bu? Ikut naik. Ikut naik Ya, juga. juga. Harganya berapa, Bu, sebelum naik ini? 80, Nggih. ya sekitar 90 bersih. Sekarang sampai 90. Jual 100 bersih. Pilihan kalau 100. Ya. Oke, berarti naiknya sekitar 10.000 per Iya. ini nggih, Bu, per kilonya. Iya, per kilonya. Oh, yes. Berarti ini karena memang menjelang hari raya itu nggih, Bu. Iya, Jadi iya, naik iya. semua. Benar ya. Oke. Biasa. Nggih, Bu. Lalu ada ini mboten Bu, pelanggan yang mengeluh gitu, kok harganya makin naik seperti itu. Ya ada juga, ada yang enggak biasa kalau mau lebaran naik. Oh, jadi ada mengeluh, ada yang ya sudah ikuti saja harga yang sedang di Iya, pasaran ngaten iya. nggih, Bu. Akhir-akhir ini kan harga bahan pangan pokok nih Bu, Iya. khususnya beras dan lain-lain sedang naik nih. Iya. Nah, Ibu mengalami apa aja Bu, yang kenaikan apa saja yang Ibu alami? Bahan-bahan telur, beras, nggih, beras. terus gula Gula pasir juga. ya. Oh, nggih. Ayam, daging gitu nggih naik ya, Ayam, Bu? daging naik semuanya. Oke. Itu naiknya tinggi sekali atau masih dalam Ya, batas yang wajar?
dikit gitu Mbak, tapi beras itu dulunya 14.000, 15.000, sekarang 17.000. Dulunya itu kalau beli ayam itu 30 sekarang malah 38. Oh, langsung 8.000 ya, Bu? Iya. Ya harapan saya ya bisa turun gitu loh Mbak. Segera turun supaya Iya. bisa Soalnya beli di dengan rumah juga leluasa. jualan sih saya itu ya. Usaha di rumah juga. Iya. Nah, itu tadi kita sudah melihat kondisi di lapangan bahwa harga pangan sedang pada naik. Kita juga ketemu dengan para pelanggan atau pembeli yang mengeluhkan harga-harga sedang mahal. Dan fenomena ini katanya wajar terjadi setiap bulan Ramadan dan juga menjelang hari raya. Tapi apakah benar? Nah, kita juga tadi sudah melihat kondisi di lapangan bagaimana petani di saat harga pangan sedang merangkak. Kita simak bareng semuanya di edisi kali ini. Oke, jadi kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa sekali. Di sini bersama dengan kita yaitu Profesor Dr. Jamhari. Selamat datang Profesor. Ya, selamat pagi. Oke, bagaimana nih kabarnya Prof. Jamhari? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah Ya, luar biasa. selamat pagi semuanya sobat desa. Ya. Baik, begini Prof. Jadi dari tahun ke tahun kenaikan harga bahan pangan pokok, utamanya beras seiring dengan masuknya ke Hari Raya Idul Fitri, ke Ramadan, itu terus menjadi fenomena yang sering terjadi begitu Prof. Dan beberapa alasannya mungkin karena dari sumber yang kita baca nih Prof, ada karena saat ini iklim sedang tidak baik, kemudian menyebabkan produksi di lahan menurun sehingga supply yang terjadi itu sangat sedikit, sedangkan demand-nya cukup besar gitu ya Prof. Nah, menurut Prof Jamhari nih, apa sih Prof yang menyebabkan saat ini harga pangan sedang naik, mulai dari beras, telur dan sebagainya? Oke. Baik. Jadi memang harga pangan yang selalu naik pada waktu-waktu menjelang Lebaran itu kan ya wajar saja, karena itu merupakan jadi harga yang naik itu kan secara teoritis ada dua penyebab. Satu bisa cost push inflation, yang kedua bisa demand pull inflation. Jadi kalau demand pull itu demandnya naik, kalau cost push itu biaya produksinya yang naik. Nah, itu artinya ketika tadi bicara iklim, kemudian juga ada banjir yang menyebabkan kegagalan panen, itu namanya cost push inflation. Tapi kalau taruhlah misalnya menjelang hari raya, ya biasanya ya awal-awal Ramadan itu sudah mulai, itu karena demand pull inflation. Nah, selama ini memang kalau kita bicara fenomena bahwa harga kebutuhan pokok itu naik menjelang hari raya, itu lebih pada karena demand pull inflation. Jadi memang yaitu kenaikan permintaan sesaat, temporer saja. Nah, ini yang menarik, ini kan untuk tahun 2024 ini, kenapa kemudian isunya itu kemudian menjadi cukup masif di media massa, dan kenaikannya pun ini juga cukup lama, bahkan itu jauh sebelum hari raya. Biasanya itu kan dipantau itu mulai H- berapa gitu kan ya. Tapi sekarang boleh dikatakan bukan H- berapa, tetapi bulan minus berapa. Jadi lama sekali. Karena apa? Sebetulnya kalau kita lihat dengan data-data yang ada, memang ini ada dua kondisi yang ketemu bersamaan. Jadi kalau kita lihat Lebaran ini kan terjadi pada saat kondisinya itu memang ini tidak panen. Ini kan kita akan Lebaran nanti di April ya. Betul, di April pertengahan. Padahal itu nanti itu kan panen raya ya bulan itu. Ya April Mei kan. Nah, berarti sekitar Desember Januari itu saat-saat paceklik, saat-saat nggak panen. Jadi waktu Desember Januari ya Februari itu memang barangnya nggak ada karena memang paceklik. Nah, ketika di situ memang itu secara alamiah itu kan memang itu cost push. Jadi cost push ya, artinya cost push inflation karena barangnya nggak ada. Itu terjadi. Nah, ini terjadinya itu kan bersamaan dengan demand pull. Betul. Karena ini menjelang Lebaran. Jadi memang itu penyebabnya di satu sisi produksinya itu memang ya
tidak ada bulan-bulan Desember, Januari, Februari. Nah, saat yang sama itu kita ini menghadapi Lebaran. Jadi antara cost push dan demand pull inflation itu bareng di situ. Nah, kebetulan juga itu ditambah dengan faktor yang ketiga. Faktor yang ketiga apa? Saya kira ketika menjelang pemilu ya. Ini kan kemarin memang kebutuhan untuk distribusi ke masyarakat itu kan cukup besar. Jadi ini sebetulnya kenapa kemudian jadi polemik yang cukup lama itu karena terjadinya inflasi itu memang tidak hanya disebabkan oleh temporer permintaan yang sesaat karena demand ketika lebaran, tetapi juga itu kombinasi dengan cost push juga. Jadi yang disebut tadi iklim kemarin juga itu memang secara alamiah juga enggak waktunya produksi. Di sisi lain juga betul tadi kondisi panen yang didapat dicapai itu mengkecil. Jadi itu yang menyebabkan ramai itu sebetulnya itu. Oke, baik. Jadi karena demand-nya naik nih Prof, karena kebutuhan di hari raya juga, namun tidak diimbangi dengan adanya ketersediaan supply yang mencukupi. Betul. Ini Prof, yang menarik tadi karena beberapa waktu terakhir ini kan kita memasuki masa pemilu, Pilpres, yang mana juga ramai diperbincangkan kalau kebutuhan bahan pangan ini tuh digunakan untuk bansos gitu Prof. Bagaimana tanggapan Prof Jamhari mengenai hal tersebut? Ya, saya kira yang pertama dulu ya, sebelum jawab yang bansos itu, yang pertama, tanpa bansos pun, kenaikan harga tahun 2024 ini terjadi kombinasi karena cost push dan demand pull. Sehingga karena faktornya itu dua, itu pasti naiknya akan tinggi. Ya, itu tanpa bansos ya. Karena di saat yang sama itu memang Desember, Januari, Februari itu memang nggak ada barang. Ya kan? Betul. Nah di saat itu juga ini menjelang Lebaran itu demandnya naik. Itu nggak usah ada bansos. Itu pasti harganya akan naik. Lebih tinggi daripada waktu-waktu atau tahun-tahun sebelumnya. Nah ini ditambah dengan bagaimana satu program distribusi pangan kepada masyarakat yang disebut dengan bansos. Itu memang ya memperparah. Kenapa memperparah? Karena beras yang mestinya dibagikan setiap bulan ya, itu kemudian dikumpulkan 3 bulan dibagi dalam satu waktu. Jadi itu memperparah. Jadi tanpa itu sebetulnya sudah naik. Sudah terjadi kenaikan. Sudah terjadi kenaikan. Kalau kondisi normal itu hanya karena demand pull misalnya karena menjelang Lebaran, itu ya naik, tapi naiknya ya wajar. Nah, naiknya bisa ditolerir lah. Nah, ketika itu kombinasi dengan saat cost push memang tidak panen. Nah, ini kan hari rayanya dekatan ini dengan saat tidak panen. Saat panennya itu gitu. Ya, puncaknya baru nanti di April Mei kan, puncak panen beras itu. Nah, sehingga kondisi sekarang itu kan tidak ada barang. Desember ini nggak ada. Nah, kita sudah mendatangkan tadi misalnya yang dipakai untuk bansos dan seterusnya, sebetulnya ini juga bukan selalu itu berasnya dalam negeri, itu sudah dari luar. Sudah diimpor ya, juga. Mestinya itu bisa diratakan beberapa bulan, tapi dikumpulkan dalam satu waktu. Jadi itu memperparah itu. Ya. Jadi Prof, apakah kenaikan harga pangan ini tuh merupakan hal yang wajar setiap terjadi pada saat bulan Ramadan dan juga menjelang hari raya karena selalu berulang setiap tahunnya begitu Prof? Nah, fenomena kenaikan harga pangan yang selalu naik ketika menjelang Lebaran itu sebetulnya normal, wajar. Ya karena tadi ada demand pull, wajar itu. Ya. Nah, tetapi ya ini nanti kenapa ini kok naik terus? Nah, ini yang antisipasinya saya kira ya. Antisipasinya. Kenapa? Ya karena kalau kita lihat itu kan PPH atau diverifikasi konsumsi pangan kita itu kan sudah naik. Nah, mestinya ketika itu inflasi itu tidak akan mengumpul pada satu komoditi. Ya, karena apa? Karena masyarakat kita sudah mengkonsumsi secara banyak komoditi, sehingga tidak akan mengumpul pada kenaikan harga kebutuhan pokok saja. Mestinya loh ya, yang kita sebut pokok. Nah ini justru yang fenomena perlu ditelusur lebih jauh ketika data-data yang ada itu
diversifikasi konsumsi kita itu naik, ya, mestinya yang konsumsi kemudian banyak, tetapi kenapa kita masih hanya memperhatikan satu komoditas? Mestinya komoditas beras itu inflasinya sudah tidak setinggi yang dulu-dulu. Ya. Betul. Jadi apalagi kalau ada program-program yang lain untuk meningkatkan suplai atau ketersediaannya. Jadi wajar. Ya, tapi yang tahun ini ya wajar juga. Ya kenapa? Karena cost push. Cuman kenapa diperparah dengan yang tadi? Bansos itu memperparah. Ya. Oke, karena pada tahun ini tuh disinyalir ini Prof, kenaikan harga bahan pangan pokok, terutama beras itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan gitu dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Saat ini bahkan ada yang sampai 18.000 per kilonya begitu. Betul. Jadi penting ya Prof bagi kita untuk melakukan diversifikasi juga gitu, mulai beralih bukan hanya ke beras saja, mungkin kita bisa konsumsi sumber karbohidrat yang lain juga begitu. Iya. Ini dia justru kenaikannya itu memang sekarang itu kan orang merasa aneh. Kenapa? Karena kenaikannya tinggi. Tinggi sekali. Nah, tetapi kalau kita telusur ya, kenaikan yang tinggi ini wajar. Kenapa? Ya karena kombinasi. Kenaikan harga ini tidak hanya disebabkan oleh kita demand pull tadi, tetapi karena cost push juga. Cuman yang aneh itu kenapa ini diperparah dengan satu kegiatan tadi misalnya bansos. Dan bansos pun dengan beras. Kalau kita lihat mestinya memang masyarakat kita yang semakin terdiversifikasi ini sebaiknya juga bantuan pangan itu juga semakin terdiversifikasi. Kalau itu bisa terdiversifikasi, kita tidak akan tergantung pada kenaikan harga satu komoditas. Karena nanti semua komoditas itu produksinya bisa ditingkatkan, semua dikonsumsi, konsumsi berasnya nanti tidak begitu tinggi. Nah ini mestinya memang ya justru kenapa kemudian kebijakan bansos itu sendiri tidak menyesuaikan dengan fenomena di masyarakat. Fenomena masyarakat itu kan kalau kita lihat data dari pemerintah ya, Badan Pangan Nasional, itu kan PPH kita kan naik, pola pangan harapan kita. Artinya itu menunjukkan konsumsi pangan kita itu sudah makin terdiversifikasi. Tapi kenapa bantuannya hanya beras saja? Ini sebetulnya mestinya sudah ada pergeseran ya, karena lapangan sudah berubah, tetapi ini kebijakannya tidak berubah. Ya. Oke, berarti ini merupakan salah satu bentuk kritisi juga nggak Prof, bahwasanya kalau misalnya pemerintah memberikan bentuk bantuan bukan hanya beras saja gitu, misalnya diversifikasi ke dalam bahan pangan pokok lainnya, itu juga akan menyebabkan beras ini tuh permintaannya tidak begitu tinggi gitu. Jadi supply-nya dan juga demand-nya tuh cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan pasar gitu. Iya, betul sekali. Jadi kebijakan itu harus selalu menyesuaikan dengan kondisi real empiris di masyarakat. Jadi kapasitas produksi kita, kemudian juga pola konsumsi masyarakat kita. Ini kan kita harus lihat ini, kapasitas produksi beras kita itu akan seperti apa. Nah, kalau saya lihat konsumsi pangan masyarakat itu sudah PPH-nya makin tinggi, makin terdiversifikasi. Ya kita mestinya tidak hanya berpikir beras saja sekarang, tapi bagaimana karena kalau kita mengandalkan beras saja, kapasitas produksi beras Indonesia itu juga ada batasnya juga. Karena sekarang itu misalnya ada ekstensifikasi ke daerah-daerah yang lahan marginal ya. Kita ada food estate misalnya, yang itu juga nanam padi, tapi keberhasilannya kan relatif rendah untuk komoditas padi, ya. Nah karena apa? Ya tadi ini akan menyesuaikan dengan kebutuhan beras, tapi coba sekarang masyarakat itu dididik konsumsinya supaya dia tidak hanya makan bergantung ke beras saja. Beras saja, dan itu sebetulnya kalau lihat PPH-nya sudah mengarah ke yang lebih terdiversifikasi. Kedelai gitu. Ya sumber-sumber karbo yang lain. Hanya memang yang hati-hati kita jangan sampai kemudian nanti sumber karbohidratnya kemudian justru tergantung pada sumber karbohidrat yang kita datangkan dari luar negeri. Nah itu yang lebih berbahaya. Tapi justru bagaimana kita di Jogja saja ini kan punya mie desa, mie ledek ya, dan itu ya bisa diolah mau mie goreng, mie godok dan yang lain yang itu enak. Mie instan juga bisa, itu mie instan dengan bahan baku
tepung cassava ya. Iya, tepung cassava. Iya, jadi intinya memang harus untuk mengendalikan inflasi yang selalu terjadi, itu diversifikasi konsumsi itu termasuk kebijakannya, bantuan pangannya harus ke situ. Jadi harus mulai mendiversifikasikan pangan juga ya bagi sobat desa semuanya, bukan hanya bergantung pada beras, tapi juga bisa mulai mengonsumsi sumber-sumber karbohidrat yang lainnya. Begitu. Betul. Baik Prof, kita beralih ke masalah iklim tadi Prof, yang jadi salah satu masalah krusial juga dalam menyebabkan dalam tanda kutip gagalnya panen bagi beberapa petani gitu. Nah sebenarnya bisa nggak sih Prof kalau pemerintah itu mulai melakukan prediksi terhadap iklim atau cuaca kedepannya sehingga bisa menghindari risiko kegagalan panen yang bisa terjadi? Iya. Oke, ini menarik karena sebetulnya itu kan kita sudah punya program SLI itu. SLI. Sekolah Lapangan Iklim. Sebetulnya BMKG ya itu sudah mengeluarkan proyeksi data cuaca seperti curah hujan, kemudian juga suhu, temperatur ya, kelembaban. Nah, itu semua itu kan mestinya memang digunakan sebagai dasar. Kalau dulu kita ya mongso ya, ilmu tentang toto mongso ilmu itu ya. Gitu kalau dulu. Nah sekarang itu sebenarnya institusi pemerintah seperti BMKG itu sudah mengeluarkan data-data yang diperlukan untuk kita membudidayakan tanaman. Itu sangat bisa dan sudah ada SLI. Nah sekarang bagaimana sebetulnya pemanfaatan dari data-data itu pada level mikro, pada level petani, ya itu tantangannya. Betul. Karena apa? Karena kita ini kan petani kita itu kan berusaha tani itu dasarnya kan kebiasaan. Kalau pola tanamnya ini ya itu suatu kebiasaan. Diikuti secara terus-menerus. Iya, lah ini mestinya sekarang bagaimana membudidayakan tanaman itu didasarkan pada ilmu ya, pengetahuan. Nah ini kalau dilakukan pada level petani itu sangat sulit ya, apalagi kalau kemudian setiap petani itu punya kesempatan ataupun punya kebebasan untuk menentukan apa yang akan ditanam. Sementara luasannya hanya misalnya 2000 meter. Sepetak saja. Iya. Nah, itu ilmu itu akan bisa diterapkan kalau sekarang basis usaha taninya itu memang skalanya ya sekarang hamparan. Taruhlah misalnya dalam satu kelompok tani kira-kira 30 hektar. Nah, itu memang harus kompak. Nah, itu SLI tadi, informasi dari BMKG itu bisa diturunkan pada level yang lebih kecil. Karena kan sebetulnya kan BMKG juga punya stasiun pengamatan di setiap wilayah. Nah, stasiun pengamatan yang terdekat itulah yang akan mencerminkan kira-kira perencanaan atau proyeksi iklim ke depan itu akan seperti apa. Cuaca ya, paling tidak karena itu di daerah tertentu ya, itu akan seperti apa. Nah, disitulah kemudian mestinya perencanaan usaha tani itu dilakukan. Jadi apakah saatnya mengolah tanah, saatnya membibitkan. Karena sering terjadi misalnya kalau kita pergi ke daerah-daerah yang agak tinggi, kering ya, yang biasanya mereka itu kalau bulan ini atau hujan sekali, kemudian dia sudah langsung tebar benih tapi ternyata habis itu nggak ada hujan. Akhirnya nggak tumbuh, kering. Nah ini kan bisa dikurangi risiko seperti itu dengan memanfaatkan informasi ataupun proyeksi forecast ya, forecast peramalan cuaca yang dilakukan oleh BMKG. Sangat mungkin, cuman basisnya itu adalah kelompok hamparan. Jangan kalau sendiri-sendiri itu berat karena petani kita kebanyakan itu masih kebiasaannya, baik kebiasaan waktunya ataupun kebiasaan caranya bercocok tanamnya. Nah kalau kita mau memanfaatkan ilmu dan teknologi, maka itu harus basisnya adalah kelompok. Maka kelembagaan itu kemudian menjadi sangat penting. Nah masalahnya bagaimana insentif kelembagaan, ya gitu kan.
Baik, Prof. Berarti perlu ada sinergi yang kuat gitu antara petani satu dengan petani lainnya sehingga mereka dapat membentuk sebuah kelompok gitu ya, Prof, untuk dapat memaksimalkan potensi baik dari lahan ataupun sumber daya lainnya yang mereka miliki secara bersama-sama begitu. Iya, betul. Oke, kalau tadi kan bisa nih, Prof, pemerintah mulai melakukan prediksi cuaca. Kalau prediksi kenaikan atau kenaikan kebutuhan beras bagi masyarakat itu tentunya bisa juga dilakukan gitu, Prof, untuk dari pemerintah itu sendiri dan bisa dikira-kirakan sepertinya bagaimana sih supaya kita tuh bisa mencukupi kebutuhan beras di masa mendatang. Iya, sangat bisa. Bahkan kita itu sebetulnya sudah punya yang kita sebut sebagai elastisitas konsumsi beras, elastisitas konsumsi jagung, elastisitas konsumsi misalnya ubi kayu. Ya, kalau mau secara umum lagi kita bisa punya elastisitas konsumsi karbohidrat, ya. Jadi sebetulnya kita bisa memproyeksikan itu karena data itu cukup lengkap. Bahkan boleh dikatakan sangat lengkap. Kalau kita mulai mau general ya. Sebetulnya masyarakat kita, penduduk kita itu sekarang perimbangan antara konsumsi karbohidrat dengan konsumsi protein itu seperti apa? Ya di awal kan banyak karbonya. Ya protein masih sedikit, tapi kan seiring dengan peningkatan pendapatan ini kan protein makin naik. Kemudian karbohidratnya makin turun, ya kan? Nah, ini kan pola itu kan kelihatan. Nah, nanti baru setelah itu kita ambil secara lebih detail. Sumber karbonya apa? Nah, sumber karbonya misalnya ada beras, ada jagung, ada ubi kayu. Nah, ada juga yang kita harus akui bersama, gandum. Ya, itu 100% kita datangkan dari luar negeri. Dan ini saya kira ini satu hal yang harus kita juga koreksi. Bagaimana kalau nanti berasnya berkurang tapi gandumnya meningkat, itu kan justru lebih mengkhawatirkan. Iya, betul. Karena harus impor terus dari luar ya, Prof. Jadi memang karbonya dikurangi, tapi karbo dari mana? Mestinya karbo yang dari bahan dari luar yang bisa kita produksi. Taruhlah misalnya kita memperbanyak karbo dari tadi mie letek tadi ya. Itu kalau di Jogja ini kan kita untuk makan karbo yang dari ubi kayu, kan kita tidak makan ubi kayu gorengnya, ubi kayu gorengnya atau bakarnya. Secara utuhnya gitu. Ya, tetapi kan udah diproses menjadi mie letek itu yang dari sisi rasa ya, itu justru malah lebih enak daripada yang gandum. Tidak bisa diragukan lagi gitu ya, Prof. Kesehatannya pun juga. Ya, kalau kita tidak puasa ini kita mestinya ada mie letek. Di sini bisa. Boleh disajikan untuk episode selanjutnya, Prof. Iya, jadi itu sehingga kita kalau tadi pertanyaannya apakah kebutuhan itu bisa diproyeksikan, sangat bisa. Dan datanya itu selalu update tiap tahun. Kita bisa menghitung pola kita, kebutuhan kita beras berapa, kemudian yang singkong berapa. Ya, yang sumber protein, misalnya protein hewaninya, telur, daging, ikannya seperti apa, kemudian juga nabatinya, misalnya kedelainya, ya atau kacang-kacangannya seperti apa. Kita bisa semua. Cuma sekarang ilmu itu harus diterapkan. Betul. Ya, jadi ilmu itu harus diterapkan dan prediksi itu saya kira bisa kita melakukan benchmarking ataupun saling melihat akurasi setiap lembaga di dalam memproyeksikan, ya, termasuk pemerintah, perguruan tinggi, misalnya pusat-pusat penelitian itu juga melakukan estimasi terhadap kebutuhan, misalnya tahun depan, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, itu semua bisa diproyeksikan. Ya. Oke, baik, Prof. Menarik sekali nih ya, Prof, mengenai bagaimana sih nanti tuh masyarakat bisa melakukan diversifikasi pangan tadi begitu. Nah, Prof, tadi sempat disinggung mengenai lembaga gitu. Nah, di Indonesia sendiri lembaga mana saja sih, Prof, yang bertugas untuk menjaga stabilitas harga pangan ini supaya masih tetap bisa dijangkau oleh masyarakat luas? Oke. Jadi kita punya beberapa tanda petik lembaga yang terkait dengan harga. Nah, kalau harga beras itu kan kita punya kebijakan HPP, harga pembelian pemerintah. Nah, itu kaitannya kalau
harga gabah itu waktu panen raya. Nah, itu pemerintah punya, karena pemerintah punya punya kebijakan untuk menjaga stok tertentu. Sebenarnya stoknya bukan harganya ya. Kalau pemerintah beli ya dengan HPP itu ya, dengan kualitas tertentu. Nah, itu nanti anunya di Badan Pangan Nasional. Itu yang mengambil kebijakan. Tapi nanti yang mengoperasionalkan, yang melaksanakan itu adalah Bulog. Oh, dari Bulog. Ya, Badan Urusan Logistik itu perusahaan ya. Itu kalau terkait dengan HPP supaya harga tidak terlalu murah. Cuma itu kepentingan utamanya sebetulnya ya bukan harganya, tapi pemerintah perlu stok. Ketersediaannya. Perlu stok. Gitu ya. Nah, kamu Bulog kalau beli sekian, kalau stoknya penuh, ya sudah. Meskipun harga itu di bawah HPP ini ya, Bulog nggak bisa beli di atas HPP. Ya belinya ya HPP aja kalau beli. Tapi kalau udah penuh ya udah. Sekarang Bulog mau mengembangkan komersialnya atau tidak. Jadi artinya ini juga kebijakan ini sudah tidak sekuat yang dulu. Kalau dulu kan namanya harga dasar. Harga dasar. Harga dasar. Kalau harga dasar itu begitu harga itu masih di bawah harga dasar, maka Bulog akan membeli sampai supaya harganya di atas harga dasar. Tapi kalau sekarang itu kan HPP. Kalau Bulog beli pokoknya HPP. Di HPP secara standar HPP. Iya, standar HPP-nya ada itu. Itu dari sisi kalau harga murah. Nah, kalau harga mahal itu ada juga kebijakan harga mahal itu HET ya. HET itu nanti kan urusannya di di Kementerian Perdagangan. Ya, tetapi sudah juga diserahkan ke Bapanas untuk ngeset kebijakannya itu. Kalau terlalu mahal itu kan juga nggak baik untuk konsumen. Nah, sehingga kalau harga mahal itu kemudian kalau dulu ada operasi pasar. Nah, operasi pasar dulu hanya dilakukan kalau operasi pasar itu hanya dilakukan kalau harganya lebih mahal dari HET. Dari standar HET. Jadi kalau dulu ya, cuman sekarang ini kan nggak seperti itu. Sekarang itu yang tadinya kita sebut sebagai operasi pasar atau market operation itu diganti dengan SPHP. Namanya SPHP ya. Jadi itu stabilisasi pangan pokok ya. Nah itu beras itu diberikan tiap bulan. Jadi Bulog itu mengeluarkan SPHP itu tiap bulan juga dan di mana-mana di semua tempat. Kalau dulu operasi pasar itu kan hanya dilakukan di provinsi, di kabupaten yang memang harganya itu mahal. Naik, melonjak tinggi. Ya kalau sekarang enggak. Pokoknya SPHP itu beras dibagi kemana-mana. Nah ini saya kira ini juga menarik untuk kita kaji. Jadi bagaimana perubahan kebijakan yang dulu market operation itu hanya dilakukan lokus dan fokus. Ada lokusnya, tempatnya dan fokus di situ. Nah sekarang itu enggak, bagi di mana-mana. Disebar secara merata. Jadi tapi meskipun seperti itu, ini kan terbukti di tahun 2024 ini harganya naik tinggi. Meskipun sudah ada SPHP, dibagi rata di semua tempat. Masih mengalami kenaikan. Masih mengalami kenaikan, tinggi, tidak bisa meredam. Nah ini kan justru menarik, ini fenomena yang apa yang terjadi. Karena kalau sebelum tahun 2022 ya, sebelum tahun 2022 sebetulnya kebijakan SPHP itu cukup menarik karena masalah inflasi beras itu rendah. Tapi kenapa ini menjelang sekarang ini justru inflasinya tinggi sekali. Nah kalau dugaan saya tadi memang ini dua kekuatan inflasi itu terjadi bersama, yaitu demand pull dan cost push terjadi bersama, diperparah dengan bansos yang dilakukan itu sehingga kenaikan itu sangat signifikan. Yaitu. Nah, yang ketiga, jadi lembaga sekarang yang kalau kementerian yang terkait kan ya ada Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, tapi sudah menyerahkan ke Bapanas ya, Badan Pangan Nasional. Operatornya Bulog, karena Bulog itu perusahaan, itu yang pemerintah. Tapi pemerintah juga ada tim tersendiri juga. Oh, ada tim tersendiri. Namanya lagi, tim bro. pengendali inflasi. Nah, tim pengendali inflasi termasuk di dalamnya kan ya semua komoditas yang menyumbang atau berkontribusi besar pada inflasi secara nasional.
ya termasuk beras. Kalau di pertanian ya bawang merah, cabai itu kan dipandang kontribusinya besar. Nah, ini justru yang penting itu menselaraskan lembaga-lembaga ini. Jangan sampai kemudian kita hanya fokus di nggak boleh inflasi, tapi boleh murah. Kalau boleh murah kan sian petani. Ya, betul. Ya. Nah, seperti sekarang itu kan juga aneh. Anehnya gimana? Harga beras mahal itu saat nggak panen. Berarti yang menikmati kan ya bukan petani. Ya. Nah, nanti kita tunggu aja besok ini bulan April Mei itu saya kira nanti harga akan turun karena panen raya. Karena sekarang masih paceklik tadi Ya, ya, masih Prof, yang belum paceklik. panen. Ya, jadi kalau sekarang itu naik, kadang-kadang ketika kita melihat dua ini memang harus seimbang ya. Jadi kalau ini hanya berpegang pada tidak boleh inflasi. Nah, nanti tapi kalau turun boleh. Lah ini kan masalah. Karena petani juga akan sebagai produsen pangan pokok ini juga tidak akan punya insentif untuk meningkatkan produksi atau suplainya. Jadi itu kira-kira lembaganya itu yang bertanggung jawab untuk terkait dengan harga ya atau inflasi. Jadi dengan menyebar istilahnya mendistribusikan beras SPHP kemana, ke tempat-tempat entah itu naik, entah itu inflasi atau tidak disebar itu secara nasional itu kemudian inflasinya nggak tinggi. Tidak terlalu tinggi. Iya. Betul.